Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kita masih di series Golang Package ya teman-teman. Nah di video kali ini kita akan membahas package short di Golang. Oke langsung aja ya teman-teman ya. Nah package short ya. Jadi package short di Golang adalah sebuah package bawaan ya atau built-in package yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengurutkan data dalam bentuk slice atau array ya gitu ya. Nah ini apa namanya sesuai namanya ya sort, jadi untuk mengurutkan ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya yang bisa kita urutkan apa aja gitu ya. Oke. Nah, ini halaman dokumentasinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya udah buka di sini. Kita coba buka ya. Nah ini halaman dokumentasinya untuk package sort. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah ini ada banyak banget ya teman-teman untuk package sort ininya function-functionnya. Teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah di sini juga nanti ada example-nya. Teman-teman bisa coba-coba lagi ya teman-teman. Oke. Nah di sini kita nggak bakal bahas semua ya, karena tadi kan banyak banget ya. Nanti sisanya teman-teman seperti biasa ya bisa explore sendiri. Nah di sini nanti yang akan kita bahas biasanya yang mungkin sering digunakan ya, mungkin diantaranya function sort int nanti. Nah ini untuk mengurutkan slice berisi elemen-elemen numerik gitu ya teman-teman. Nanti ada juga sort strings untuk mengurutkan slice yang berisi elemen string. Lalu nanti ada sort is sorted gitu ya untuk memeriksa nih apakah slice sudah terurut atau belum gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita bahas sort interface ya untuk mengurutkan slash dengan elemen tipe data structs gitu ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita bahas yang pertama dulu. Nah di sini teman-teman mengurutkan slash elemen numerik ya dari tipe data integer gitu ya teman-teman. Nah pada contoh program ini kita mengurutkan slash yang berisi elemen numerik ya dari tipe data integer. Nah kita di sini kan punya slash ya. Ini kita bikin slash variabelnya numbers, isinya ini slashnya elemennya numerik gitu ya. Tipe datanya integer gitu ya. Nah ini belum berurut nih teman-teman, masih ngacak ya urutan angkanya gitu ya. Nah function sort int ini, nah ini nih yang kita pakai ini kan package-nya ya. Jangan lupa teman-teman seperti biasa ya, import dulu package-nya yang mau kita gunakan di sini. Sebelum kita gunakan, lalu kita biasa package-nya lalu function-nya. Nah ini function yang kita gunakan ints ini atau int ya. Nah jadi package sort int ini pada package sort digunakan untuk mengurutkan slash dalam urutan naik ya atau ascending order gitu ya, dari kecil ke besar ya. Nanti jadinya ketika kita cetak ini dia nanti udah urutan dari kecil ke besar gitu ya teman-teman. Nah biar lebih jelas kita coba contohkan aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman seperti biasa buka VS Code-nya, lalu bikin folder seperti biasa bebas di mana aja teman-teman ya. Jadi misalkan kita namain go ini ya, package sort. Nah gini ya. Oke kalau teman-teman udah bikin foldernya, teman-teman bisa buka drag gini atau bisa dari file open ya teman-teman. Tergantung teman-teman nanti bikinnya di mana gitu ya. Oke kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman kalau udah dibuka seperti ini, teman-teman bisa, kan ini aku nggak naruhnya di GoPad ya. Nah, jangan lupa kita inisialisasi dulu ya teman-teman ya. Bisa go mode init, spasi samain aja sama nama projectnya ya. Go package sort gitu ya. Go package. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita inisialisasi dulu ya. Ini ya projectnya. Oke, udah muncul file go mode-nya. Nah, ini kita bikin main.go seperti biasa. Oke. Nah, di sini ya, ini saya gedein dikit. Oke. Nah, ini kita bikin dulu ya package main seperti biasa. Main. Lalu func main. Nah, oke. Nah, di sini kita ini dulu ya. Yang tadi ya kita contohkan misalnya mengurutkan slash elemen gitu ya. Numerik dari tipe data integer gitu ya. Nah, oke. Jadi kan kita bikin variabel dulu ya, numbers. Ini variabel kita isi sama slash ya. Nah, di sini kita bikin slash integer ya, isinya elemen numerik ya. Misalkan 5, 2, ini bebas sih 6 gitu ya. Lalu misalkan 3, kita samain nama yang dicontoh aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah bikin variabel ya untuk kampungan ini ya, slash integer ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau mau mengurutkan teman-teman tinggal sort, tadi kita panggil ininya ya, jangan lupa sort nama package-nya, lalu functionnya tadi ints ini. Nah ini ya teman-teman. Nah jangan lupa teman-teman import ya. Kalau mau pakai package sort ini, import dulu, lalu apa yang mau diurutkan gitu ya teman-teman ya. Nah yang mau diurutkan misalkan ini si variabel numbers yang udah kita buat tadi gitu ya kan. Nah ini kan dia func sort ini parameternya adalah slice integer ya teman-teman. Teman-teman saya kan udah bikin di sini, jadi tinggal masukin aja si numbersnya ini gitu ya. Sini. Nah, seperti ini. Jadi misalkan coba kalau kita langsung print hasilnya ya, teman-teman.
si numbers ya gitu ya. Nah seperti ini ya, udah kita mengurutkan ya. Jadi teman-teman tinggal panggil package-nya, lalu function in sini, lalu masukkan si ini ya, slice yang mau diurutkan. Oke, kalau kita coba jalanin ya teman-teman ya. Kita jalankan dulu, go, run, aim.go. Nah, hasilnya udah terurut ya teman-teman. Nah, biar bisa bedain mungkin kita bikin ini aja kali ya. Nah, di sini kita kasih kalimat dulu gini kali ya. Setelah diurutkan gitu ya. Nah, gini ya. Atau biar membedain juga di sini mungkin di sini sebelum ya. Sebelum. Nah, gini, sebelum diurutkan sama setelah diurutkan ya, biar tahu perbedaannya gitu ya. Oke. Kita jalanin lagi. Nah, ini teman-teman. Go run my.go. Nah, ini sebelum diurutkan ya teman-teman ya. Nah, ini setelah diurutkan. Oke. Ya, jadi kelihatan ya teman-teman ya, dengan package sort in sini kita bisa mengurutkan slice elemen numerik ya dari tipe data integer gitu ya teman-teman ya. Oke. Jelas ya? Begini. Oke, kita lanjut dulu lagi ya teman-teman ke slide. Nah, kita juga bisa sih sebenarnya mengurutkan elemen slice dengan ini ya, elemen string gitu ya, slice-nya dengan elemen string. Nah, contohnya seperti ini, sama aja sih kayak tadi ya, cuma beda function-nya aja. Nah, di sini kita bikin slice string ya, dengan ini ya, elemennya isinya string juga gitu ya. Lalu di sini kita mengurutkannya dengan function ini, sort titik string sini ya. Ini kan package-nya. Nah, ini function-nya string, selalu masukkan si slice string yang mau kita urutkan. Nah, ini kan kita udah masukkan di variabel ini ya. Nah, gini. Yaudah nanti kita cetak gitu ya. Nah, lebih jelasnya kita langsung coba aja ya langsung ya. Ini sama sebenarnya ya teman-teman. Nah, ini kita bikin dulu aja ya. Kita copy paste aja biar cepet ya. Ininya keterangannya, oke, komentarnya. Mengurutkan slice dengan elemen string. Nah, gini. Oke, kita bikin ini aja variabel dulu pertama ya. Names, lalu kita bikin slice of string gitu ya. Nah, string. Nah, di sini masukkan elemennya, misalkan bebas ini namanya. Misalkan Zaka, kalau misalkan Ahmad gini ya, atau misalkan di sininya Budi gini, lalu Eva, nah ada terakhir kita bikin misalkan Charles. Nah gini ya, kita bikin elemen stringnya, ya udah lalu kita tinggal urutin aja teman-teman. Berarti sort ya, panggil package-nya, lalu nama functionnya strings, karena kita mengurutkan strings kita pakai ini ya function strings. Nah dia parameternya atau argumennya di sini adalah si stringnya, tinggal masukin si names ini yang udah kita buat tadi, names. Nah ini ya, ini kita udah buat, nah ini kita urutkan itu gitu ya, tinggal masukin, lalu tinggal kita print aja, tinggal kita print lalu namesnya ya. Nah ini oke, kita jalani lagi ya teman-teman ya. Coba ini kita clear dulu, go run main.go lagi ya. Nah ini kita udah berurut berdasarkan abjad ya, alfabet ya. Ini A dulu, Ahmad, lalu Budi, lalu Charles, lalu Eva, lalu Zaka gitu ya, secara ascending ya, sama kayak ini ya, dari kecil ke besar ini juga ya. Gitu. Kalau ini dari alfabet, dari huruf angka alfabet A sampai Z gitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Atau mungkin kalau mau kita samain kayak ini, jadi ada setelah sama sebelum, kita samain aja ya, misalkan gini, lalu di sininya names gitu ya. Ini setelah diurutkan, lalu kita bikin lagi misalkan yang sebelum diurutkan, samain aja ya, biar tahu perbedaannya. Ini tinggal ganti names gitu. Oke. Coba kalau kita jalanin ya teman-teman ya. Nah ini sebelum diurutkannya kan ini Zaka, Ahmad, nih masih ngacak ya, A abjadnya ya. Nah setelah diurutkan, nah ini A, B, C, lalu E, nah terakhir Z. Gitu ya teman-teman, jelas ya untuk mengurutkan slice dengan elemen string. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke slide dulu ya teman-teman. Oke, slide lagi. Nah ini kita juga bisa nih memeriksa apakah slice itu sudah terurut atau belum nih teman-teman. Jadi pada contoh kode program ini kita mengurutkan slice number ya. Kan ini kita tadi udah ini, yang ini ya. Ini contohnya yang tadi ya, yang udah kita buat yang ini nih, si number sini. Ya. Nah ini secara ascending kan ya, kita tadi urutannya dari kecil ke besar gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Dan kemudian nah ini kita bisa memeriksa slice tersebut sudah terurut atau belum dengan menggunakan sort is sort. Nah ini nih, ini functionnya nih. Kita memeriksa nanti si number ini udah terurut belum gitu, nanti gitu ya, pakai functionnya sort titik is sorted ini gitu. Nah fungsi sort is sorted ini untuk memeriksa apakah slice numbers ini gitu ya sudah terurut atau belum. Fungsi ini menerima argumen dalam bentuk slice gitu ya. Dan dalam kasus ini kita menggunakan ini ya, sort integer in slice ini ya, numbers ini ya, sort titik integer slice ini gitu ya. Kita menggunakan untuk mengubah slice number ini gitu ya menjadi tipenya sort is sorted ini ya, yang merupakan tipe yang dapat digunakan oleh si fungsi ini, sort is sorted. Jadi fungsi ini mengembalikan true jika slice sudah terurut dan false jika tidak gitu ya.
Nah, biar nggak bingung, kita coba aja ya praktekin ya teman-teman ya. Kita periksa ya, apakah udah terurut atau belum. Nah, di bawah ini aja ya. Kita bikin komen dulu, memeriksa apakah slice sudah terurut atau belum, gitu ya. Ini ya, tanda tanya aja. Oke, kan kita udah bikin ya ininya ya. Si numbersnya udah kita urutin ya, gitu ya. Sini ya, ini kan udah terurut harusnya kan tadi hasilnya. Nah, kita tinggal ini aja, implementasi si function sort is sorted itu ya. Nah, misalkan saya tambahin komen ya, apakah slice gitu ya sudah terurut gitu ya, tanda tanya. Misalkan kita implementasikan di sini tadi kan ininya package-nya nama sort. Nah, fungsinya namanya is sorted. Nah, ini kan dia ininya datanya interface ya. Nah, ini sort interface. Nah, kita menggunakan tadi ini ya untuk membuat itunya, kita pakai yang tadi sort ini integer slice. Nah, kita pakai ini integer slice int ini integer slice, lalu kita si numbers tadi. Nah, ini ya seperti ini. Jadi kita si numbers ini nih, yang ini kita udah ini belum berurut apa belum ya teman-teman ya. Jadi sudah. Nah, ini jadi si fungsi isSorted ini nih teman-teman nih, isSorted ini memeriksa nih kan si numbers ini udah terurut apa belum. Jadi fungsi ini menerima argumennya kan dalam bentuk slash ya. Nah, ini dalam bentuk slash nih. Nah, ini lalu fungsi ini kan menerima argumen slash, dan dalam kasus ini kita menggunakan sort integer slash number gitu ya. Ini ya slash untuk mengubah slash number ini menjadi tipe si sort ini ya, interface ini ya, int slash ini ya gitu ya. Nah, yang merupakan tipe data yang digunakan oleh fungsi sort is sorted ini ya. Fungsi ini mengembalikan true atau false ya nanti kalau hasilnya berurut apa enggak. Coba ya, kita coba ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Coba kita jalanin dulu hasilnya apa. Nah, true karena udah berurut kan tadi. Karena kan kita udah urutin pakai ini kan. Nah, ini hasilnya kan tadi ini 1 2 3 4 5 6 karena udah diurutin. Coba kalau misalkan kita jangan diurutin deh gitu ya. Ini kita komen dulu gitu ya. Hasilnya benar nggak nih? Harusnya hasilnya kan false ya karena dia belum berurut. Nah, ini kan hasilnya false karena kan dia masih ini belum berurut. Enggak kita urutkan dengan sort in sini gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, ini saya balikin dulu. Atau kalau mau teman-teman yang ini juga bisa nih, yang ini kan integer, ini string, ini bisa juga sih, sama aja caranya gini. Misalkan teman-teman copy paste aja biar cepet ya, sudah terurut atau belum, disorted, tapi ini bukan integer dia. Oke, string ini ya, string slash, lalu ininya yang mau kita ambil si stringnya ini tadi namanya apa? Nah, ini names gitu. Kita coba ya yang itu udah terurut atau belum, harusnya dua-duanya true. Nah, true ya, karena kan dua-duanya udah terurut. Ini 1 sampai 6, ini udah abjad A sampai Z. Jadi hasilnya pasti true gitu ya. Kalau teman-teman ilangin kayak tadi komennya yang ini, yang udah diurutin ini nanti jadinya false karena dia belum terurut. Gitu ya, teman-teman. Function untuk memeriksa apakah slice sudah terurut atau belum gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman ke materi di slide. Oke. Nah ini mengurutkan slice dengan elemennya tipe datanya struct nih teman-teman ya sekarang nih kita. Jadi untuk mengurutkan slice dengan elemen tipe data struct, kita bisa menggunakan interface ya teman-teman. Jadi udah ada nih teman-teman di gulangnya bawaannya ya. Itu kontraknya sort.interface gitu ya. Untuk mengimplementasikan metode len, less, dan swap ya nanti ya. Jadi kontraknya bisa lihat di dokumentasi sebelumnya. Coba kita lihat ya di dokumentasinya. Kita tarik ke bawah, di dokumentasinya udah ada teman-teman. Nah, ini kalau kita mau pakai ini ya, mengurutkan dengan kontrak interface ini, teman-teman bisa implementasikan nanti ada fungsinya len, less, sama swap. Atau kalau mau lihat di sininya, teman-teman pura-pura bikin gini aja, sort, gini ya, titik sort. Nah, di sini teman-teman bisa alt klik atau comment klik yang di Mac. Nah, ini di sini nih. Nah, ini interface ini. Jadi kita nanti bisa menerapkan ini ya, kontrak ya. Jadi kalau yang namanya kontrak ya kita harus ikutin kontraknya ya teman-teman. Kalau kita mau mengurutkan slash dengan elemen tipe data struct menggunakan ini ya, sort interface ya, kita ikutin kontraknya. Nanti kita bikin 3 function ini, len, less, dan swap. Nah, kalau len ini teman-teman untuk menghitung berapa jumlah datanya nih teman-teman, len ini. Lalu kalau less ini untuk mengecek apakah indeks ke i misalkan ya, indeks ke i lebih besar dari indeks ke j atau lebih kecil atau lebih besar ya, tergantung fungsinya nanti ya. Terus kalau returnnya true berarti benar, kalau false berarti salah gitu ya. Jadi untuk ininya yang mengecek ya. Nah, nanti swapnya apa istilahnya ya, menukar ya. Bertukarnya itu digunakan menukar posisi swap ini
antara indeks ke I dan indeks ke J, nanti ditukar sama dia gitu ya teman-teman dengan fungsi swap ini ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ke slide-nya tadi ya. Nah ini, jadi nanti kita pada contoh program ini kita mengurutkan slash persen saya nanti berdasarkan usia atau age dari yang terkecil dan hingga terbesar nanti ya. Oke, nah pertama kita mendefinisikan dulu nih teman-teman tipe data persen nih, tipe data ini persen yang memiliki dua properti. Nah kita bikin struct ya, gitu ya, memiliki dua properti ini name dan age ya. Oke, tipe datanya integer. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan, nah ini kita bikin alias ya, kita udah pernah pelajari ya sebelumnya tipe by age ini sebagai slash dari persen ya, atau kita juga buat sebagai alias gitu ya. Jadi by age adalah alias dari si slash persen ini gitu ya. Ini kita pernah pelajari di materi type declaration di series belajar Golang basic ya, kalau teman-teman penasaran atau belum tahu ya untuk type ini, type declaration ya. Jadi dia membuat alias dari si slash person ini gitu. Nah, nanti namanya by age gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengimplementasikan 3 metode atau kontrak interface yang tadi ya, teman-teman, yang dijelaskan tadi, yaitu len, less, dan swap ini gitu ya. Pada tipenya by age ini, type-nya gitu ya. Oke. Nah, metode len ini nanti nih, si len ini teman-teman mengembalikan jumlah elemen dalam slice-nya. Oke ya. Kan kita udah pelajari juga ya ini di slice ya, untuk mengembalikan jumlah elemen slice itu menggunakan fungsi len ini ya. Jadi kita balikan nih si ini by age ini metode ya, struct method ya. Kita juga udah pernah pelajari di bagian struct method. Jadi ini variabel atau parameternya. Nah, di sini si ininya ya, teman-teman. Ini by age-nya ini. Oke, si persennya ini sebenarnya ya. Nah, di sini variabelnya bebas ya, teman-teman mau bikin P gini atau person gitu ya. Ini saya bikin P aja biar singkat gitu ya. Oke. Ini mengembalikan jumlah elemen. Nah, lalu di slash ini, di slash ini digunakan untuk membandingkan dua elemen nih berdasarkan usia nih. Nah, ini berdasarkan usia. Saya kan berdasarkan usia, nanti bisa kalau teman-teman mau berdasarkan name bisa di sini tinggal ganti name aja gitu ya. Nah, nanti return yang I lebih kecil, apakah lebih kecil gitu ya dari usia yang J nanti gitu ya, age by age gitu ya. Nah, nanti lalu metode swap ini yang terakhir, swap digunakan untuk menukar posisi elemennya ya pada slice gitu ya. Tuh, nanti pada alur pengurutannya nanti metode less-nya ini digunakan untuk membandingkan usia gitu ya. Jadi ya antara dua elemen dalam slice. Nah, jika less I, J ini mengembalikan nilai true, maka elemen dengan indeks I akan ditempatkan sebelum elemen indeks J gitu. Nah, dalam urutan yang diinginkan. Jadi metode swapnya ini nanti digunakan untuk menukar posisinya elemen yang diperlukan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Di slide 2-nya ada nih. Nah ini. Nah, lanjut ya, kan tadi kita udah menerapkan ininya ya, kontraknya ya, kontrak sama membuat ininya ya, struct personnya. Nah, kita lanjut di function main-nya ini. Nah, di sini kita membuat slash persons nih, slice-nya ya, slice dari si person ini, nama sama usianya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan ini, sort gini ya, by age lalu persons ini untuk mengurutkan ya, slash person berdasarkan usia menggunakan ini ya, by age ini ya, type yang tadi kita buat. Nah, terakhir kita mencetak slash person ini ya, yang telah diurutkan menggunakan FMT printlen. Jadi output yang dihasilkan nanti adalah slash person yang telah diurutkan ya, berdasarkan usia ya, karena tadi kita berdasarkan usia dari yang terkecil hingga terbesar, dan hasilnya dicetak ke layar ya, gitu ya teman-teman. Oke, biar nggak pusing juga, kita coba praktekin aja ya teman-teman. Di tempat yang tadi aja, nah di sini aja teman-teman ya. Nah di sini di atas ya, di sebelum function main kita bikin dulu nih teman-teman, tadi kan kita bikin struct-nya dulu. Namanya apa tadi? Person ya, person. Lalu tipe datanya struct gini ya. Nah, kita bikin ininya, apa nama field-fieldnya apa aja. Tadi kan kita bikin name, tipe datanya string, lalu kita bikin age, tipe datanya integer gitu ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin alias dulu nih, biar gampang lah nanti pada saat implementasinya ya. Type, ini namanya bebas sih. Nah, saya bikin by age aja gitu ya, nama type-nya gitu ya. Alias ya, atau alias dari si person ini sebenarnya. Alias dari si person. Jadi by age ini adalah alias si person ini ya. Jadi alias dari si struct ini kita namain by age biar gampang aja gitu ya. Oke, ini mungkin saya kasih komen aja alias gitu ya. Oke. Ini. Nah, lalu kita implementasikan kan yang tadi ya, karena kita mau sortnya ini ya, sort dari elemen tipe data struct-nya ini mau pakai yang ini, interface gitu ya, sort interface ini, jadi kita ikuti kontraknya gitu ya. Nah, kita bikin ini function len ini gitu ya. Nah, kita bikin kontrak yang pertama yaitu func gini ya. Lalu si ini len ini tadi kita implementasikan ini ya. Nah, tapi kita di sini ini len kan tadi ya, len, functionnya len, lalu dia returnnya integer. Nah, di sini jangan lupa karena kita ada ini struct, jadi kita bikin struct method di sini. Di sini tadi variabelnya namanya p aja ya. Lalu di sini masukkan si ininya, si structnya by age. Kita kan udah buat ya aliasnya. Jadi yang dimasukin di sini aliasnya gitu ya.
Nah, oke, kita return kan karena ini tadi function ini kan len ini mengembalikan jumlah elemennya ya dalam slash ya. Jadi kita return ini, return si ininya len untuk menghitung panjang ya dari si slice-nya, dari si p ini. Nah, person ini. Oke. Dan kita berhasil mengimplementasikan satu interface ya tadi kontraknya. Lalu kita implementasikan kontrak yang kedua ya. Oke, kita ikutin ya kontrak yang kedua kan ini. Oke, kita copy paste aja. Nah, func ini ya. Nah, ini kontrak yang keduanya. Oke, less i, j integer boolean ya yang tadi ya kontrak keduanya. Lalu di sini kita jangan lupa di sini tambahin struct methodenya yang tadi ya yang udah kita buat p by h tadi. Nah, oke. Nah, jadi kita return ini return kan tadi kalau yang less ini digunakan untuk membandingkan ya dua elemen berdasarkan usia kalau kita di sini ya. Oke, berarti return ini ya return p gini i apakah ini h dulu h. Nah, kita kan karena membandingkan by h jadi kita bandingkan si i yang h-nya ini apakah lebih kecil dari gitu ya p yang si j. Nah, oke, h juga. Nah, gini kita bandingkan apakah lebih kecil. Nah, kalau misalkan true gitu ya nanti kan dia usianya, nah misalkan mana tadi? Nah ini, kalau misalkan dia nanti lebih kecil, dia akan true, balikin true, nanti dia akan mengurut ya, dia akan di swap ke kiri gitu ya, di swap gitu ya. Nah di sini kita bikin metode yang satu lagi atau kontrak yang satu lagi. Nah yang ini swap ini untuk menukar si posisinya teman-teman ya. Karena kan kita nanti mau ngurutin ya, jadi nanti kalau dibandingkan dia lebih kecil, lalu hasilnya true, ya ini kan boolean ya balikannya, true atau false, kita swap habis itu. Nah di sini func ya kan. Lalu teman-teman yang terakhir swap ya. Gini. Oke, swap j integer, jangan lupa kita struct methodenya p by h si ininya ya, jangan lupa si type ini alias dari si slice personnya. Nah, lalu cara nukarnya itu seperti ini ya teman-teman ya. P nanti jadi seakan-akan nanti ini ditukar si i ini persen si i ini, lalu nanti di sini p si j gitu ya. Nah, ini yang j. Nah, ditukar jadi gini posisinya. Jadi seakan-akan nanti diambil dari si P yang J ini di sininya. Oke, ini J gitu ya. Cara swapnya gitu. Oke. Lalu yang di sini PI. Nah, gini. Jadi ini nanti diambil dari yang ini dan yang si J diambil dari yang I gitu ya. Jadi nge-swapnya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi menukar posisinya ya. Oke. Nah, kalau udah jadi ini kontrak. Kita udah selesai nih bikin kontraknya ya. Tadi ya ada 3 ya. Ada len, less sama swap sesuai dari kontrak sort interface ini ya teman-teman. Nah, interface ini ya udah kita buat nih 3. Oke. Nah, kalau udah kita buat, nah terus si struct personnya juga udah kita buat alias di sini. Kita tinggal ini kan baru ini ya, ini baru ininya ya, istilahnya struct-nya ya. Jadi kita bikin sekarang di sini slice-nya atau instansiasinya gitu ya dari si persons-nya. Oke, kita bikin di sini aja ya di atas ini. Di bawah main ini ya teman-teman, tapi di atas yang mengurutkan tadi kita taruh di sini aja. Kita bikin slice dari si personnya itu ya. Misalkan nama variabelnya persons gitu ya, bebas sih ini. Lalu ambil dari slice ya, slice person. Gitu. Nah ini. Lalu kita bikin misalkan gini ya, namanya misalkan Jokowi, bebas namanya teman-teman. Nanti buat diurutin ini tadi ya. Lalu ini umurnya 35, gitu ya, koma, gitu ya, jangan lupa komanya. Kita bikin lagi beberapa ya, biar bisa kelihatan urutannya. Nah, di sini kita bikin misalkan Ubid gitu ya. Lalu di sini misalkan umurnya 30. Lalu di sini kita bikin lagi misalkan Bambang. Nah, ini misalkan umurnya 40 gitu ya. Lalu di sini Citra misalkan ya, umurnya misalkan 28 gitu ya. Nah, gini kita bikin slice personnya ya, instansiasinya dari objek dari struct person tadi ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah. Ini kan udah bikin nih personsnya, jadi udah kita tinggal urutin ya. Ini tadi hapus aja ya, tadi kan buat contoh aja. Oke, di sini berarti kita bikin komen dulu ya, mengurutkan gitu ya, slice dengan elemen gitu ya, tipe data struct. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung urutin aja ya teman-teman ya. Misalkan sort, berarti sort gini ya, gini lalu sort. Nah ini sort titik sort ya. Jadi ini yang mengimplementasikan tadi ini ya. Tiga ini ya yang harus kita implementasikan, kontrak ini, interface ini ya. Nah, jadi dia kan minta data sortnya yang interface ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini nggak bisa langsung masukin si ininya, si personsnya. Misalkan teman-teman masukin personsnya, nah dia error ya. Karena dia kan si persons ini nggak ngikutin kontrak dari ini ya teman-teman ya.
interface ini. Jadi kita harus konversi dulu ke ini. Jadi teman-teman caranya gini, tinggal sebutin aja by age-nya ya. Karena kita kan tadi udah buat alias ya si personnya. Ya, ini udah kita buat alias, jadinya di sini jadinya by age. Berarti di sini teman-teman tinggal by age gini ya. By age. Nah, tinggal kasih tanda kurung dari si person ini gitu ya. Nah, gini. Jadi nggak error kan ya. Jadi tinggal kita urutin, karena ini datanya interface, ya kita tinggal masukin by age ini yang tadi kita udah buat interface kontrak 3 ini ya, teman-teman ya. Kontraknya kan ini. Nah, maksudnya itu ya, teman-teman ya. Jadi dia kan minta datanya di sini, function sort titik sort ini interface gitu ya. Oke. Lalu, udah kalau gini udah kita langsung print aja ya, teman-teman ya. Coba kita print ya. Udah berurut belum ya? fmt titik println. Lalu tinggal kita print si persons ya tadi. Nah, ini. Kita lihat ya, teman-teman udah berurut belum nih? Si ininya, structure. Kita ini lagi, saya jalanin. Gue run main.go ya teman-teman. Nah ini, udah berurut ya berdasarkan usia ya. Tadi kan saya by age, jadinya dari yang usia terkecil gini ya, terkecil hingga terbesar tuh 40. Dia mengurut, atau biar lebih enak di sini mungkin kita bikin ya sebelum diurutkan gitu ya teman-teman ya. Misalkan gini, fmt.println. Nah di sini kita bikin nih sebelum diurutkan gitu ya. Oke, di sini person. Oke, nah di sini bikin aja setelah diurutkan ya teman-teman. Nah di sini setelah diurutkan. Oke, kita eksekusi lagi ya biar tahu bedanya gitu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini sebelum diurutkan kan gini 35, 30, 40 masih ngacak ya, by usia gitu, by age. Nah ini setelah diurutkan gini ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya untuk cara mengurutkan slash dengan elemen tipe data struct ini menggunakan ini ya, sort interface tadi ya, kontrak 3 ini ya. Nah itu caranya. Oke, jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau nyoba mengurutkan by by ini, by name, teman-teman bisa ini tinggal ganti aja di sini titik name, terus mau apa, kalau misalkan mau lebih besar berarti nanti ya berarti urutannya ascending gitu ya, descending sorry ya gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu, ini kan lebih kecil berarti dia ngurutnya ini lebih urutan dari kecil ke besar gitu ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga sih teman-teman mengurutkan slash itu dengan elemen tipe data struct secara ascending gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya gini nih misalkan nih, ini tambahan aja nih. Misalkan mengurutkan slice gitu ya dengan elemen tipe data struct descending. Atau ini kalau misalkan kita coba ngetes aja ya, coba kalau misalkan ini kan lebih kecil ya, kalau lebih besar ini jadinya apa gitu ya, kita coba clear go run main.go. Nah ini kalau misalkan teman-teman ganti ini lebih besar, dia descending teman-teman kayak gini ya. Jadi Bambang ini 40, Jokowi gitu ya 35. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau nanti ascending atau descending, nanti teman-teman tinggal ubah di sininya aja sesuai kebutuhan teman-teman ya gitu ya. Jadi tinggal dirubah di atasnya aja sih teman-teman gitu ya, kayak gitu. Jadi atau kalau teman-teman mau pakai cara lain gitu ya, bukan pakai sort kontrak ini, teman-teman bisa pakai yang ini ya. Bentar, ini saya balikin dulu ya teman-teman ya, biar tadi dia ascending ya. Tadi kan saya rubah lebih besar, dia jadi descending, jadi besar ke kecil. Ini saya balikin lagi biar jadi kecil ke besar ya teman-teman ya. Oke, biar teman-teman tahu aja ini ya. Nah ini udah balik lagi ya dari kecil ke besar. Jadi tinggal rubah ininya gitu ya. Oke. Nah, atau bisa juga dengan descending nih, misalkan start dengan descending tapi dengan function lain ya. Di sini coba saya pakai sort function sort titik slice ya. Nah misalkan gini ya. Oke, misalkan sort nih functionnya gini, ini package-nya, lalu ininya functionnya gini, sort slice gini langsung ya. Jadi kita si person yang tadi udah kita buat, lalu kita bikin anonymous function aja, fun gini ya, fun. Lalu di sini i, j gitu ya, integer, lalu returnnya bool gitu ya teman-teman. Lalu di sini tinggal teman-teman return, sini return si person ini ya, person si i gitu ya, lalu by age. Oke. Nah di sini tinggal teman-teman aja, di sini lebih besar berarti ya, persons gitu ya, j lalu age. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, kalau kita coba print ya teman-teman, coba ya atas ya, setelah diurutkan secara descending ya, descending ya, berdasarkan usia, misalkan gini ya teman-teman. Ini kan lebih besar ya teman-teman. Kalau ini kita tadi
lebih kecil nih, lebih kecil kalau yang tadi. Cuman kita di sini pakai function yang berbeda ya. Jadi ini nggak pakai kontrak yang tadi ya, ini langsung gitu ya. Ini bisa juga gini, coba kita lihat ya. Nah, nih setelah diurutkan secara descending berdasarkan usia. Nah, ini yang bisa gini ya teman-teman. Jadi dia descending dari besar ke kecil gini ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa juga pakai ini. Atau kalau mau pakai yang tadi juga bisa, teman kontrak yang ini, teman-teman tinggal ininya ganti aja lebih besar gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita udah banyak nih contoh untuk materi sort ya, paket sort di Golang ini ya. Oke, udah. Mungkin sampai sini aja ya teman-teman ya. Ini udah banyak nih, nanti teman-teman tinggal explore ya teman-teman. Sisanya ini kode-kodenya ya. Ini saya liatin kode-kodenya dari atas sampai bawah ya teman-teman. Atau nanti teman-teman juga bisa lihat di GitHub-nya ya, di repositorinya. Oke, jadi itu aja ya teman-teman ya untuk materi package source di Golang ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi ya, seperti yang saya sebutkan di awal package source ini, karena kan banyak nih fungsi-fungsinya selain yang tadi saya jelasin. Ini di sini kita lihat lagi. Nah, ini kalau kita balik ke atas ini kan banyak nih. Kalau saya praktekin satu-satu bisa lama ya, karena yang tadi saya contohin mungkin sering dipakai, atau kalau teman-teman ada kebutuhan lain nanti kan tinggal cari di sini aja ya teman-teman ya. Kalau tergantung kebutuhan program teman-teman mau sortnya nanti by apa gitu ya. Oke, teman-teman nanti coba explore lagi ya. Contoh-contohnya juga di sini udah disediain nih. Example-nya ada reverse, ada search gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Nanti buat teman-teman yang masih bingung atau kurang paham, nanti teman-teman bisa sambil diulang-ulang lagi ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka sama videonya. Komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran atau request materi lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar ya. Nah, subscribe channel YouTube ini kalau teman-teman suka sama video-videonya dan nyalain loncengnya biar muncul notification kalau ada update materi terbaru ya. Karena nanti akan ada materi-materi video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.